Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kanti-kanti, datuk-datuk, nyai-nyai, gegaloy lah. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Senang benar lah Pik pada siang hari kau Pik. Ngapa senang tuh? Tengoklah depan kita kami benar lah kau. Iya, ramai penonton ya nak ya. Nyok kami benar lah. Penonton kau nak langsung nonton. Nak langsung. Tertunggapan dengan kita, dak nak lagi tertonggok depan TV tu Pik. Nak langsung nengok kita secara langsung. Iya, apalagi dak kita kau kan gagah. Cantik, Kebetulan. Gagah, cantik. Mana tahu kaget balik kau nak minta berfoto dengan artis. Pokoknya hari kau kita merasa jadi artis. Apalagi baju lah serasi. Iya dah. Ijo-ijo apa kau? Warna ijo-ijo apa kau ya? Terong. Ijo daun, ijo terong. Iya, terong tua dah. Terong tua. Tuan nunggu dulu. Nah, Pik, biasa hari Minggu macam kau, orang ramai benar lah. Apa namanya itu? Kondangan. Tak kondangan? Sebenarnya itu ada jadwal kondangan kanti sejoli nih kan sebenarnya itu. Tuh. Cuman karena Saya tahu. Dak partner sebenarnya tuh Yogi masa awan ada dewean tuh tonggok tuh tungap di situ dewean lah. Jadi selama saya dianggap siapa? Kan saya bisa jadi partner. Ingat kau minggu dulu? petang kau dengan pengantin Siti dengan Jono tuh kau pergi dengan cewek. Aku nampak Gi. Tahunian pengantin Siti dengan Jono dulu ya. Pergi kau kan? Yo. Aku nampak kau pergi dengan betino lain. Apa nama itu? Itu yang pertama, yang kedua dak apa lah. Jadi nak jadi yang kedua. Bisa tak kalau jadi yang pertama dan sikok nak jadi yang kedua. Aman lah tuh kakek dak. Aman lah kakek saya berunding. Bisa tinggalkan yang lama demi saya? Agak berat. Agak berat ya. Nah, Pik, hari kau ada berita apa be nak kita sampaikan kepada kanti-kanti kita yang ada di rumah? Banyak tak tuh? Banyak. Apa be itu? Pokoknya banyak yang kami suguhi berita untuk kanti-kanti di rumah, tentunya harus tetonggok depan TV untuk nyaksi berita hari kau. Betul benar. Nah, di antara itu kanti-kanti 942,67 hektar lahan di Provinsi Jambi terbakar. Selanjutnya, kanti-kanti BMKG prediksi Kabupaten Muaro Jambi ko berada pada peralihan musim. Nah, selanjutnya kanti-kanti 4.900 pemilih pemula merekam KTP elektronik. Nah, macam mana berita selengkapnya? Tentunya hari Iko bersama saya Muafiq Aziza. Dan saya Yogi Aprianto, Ikolah Berkabar Jambi selengkapnya. Mengawali Berkabar Jambi hari Iko kanti-kanti sebanyak 942,67 hektar lahan di Provinsi Jambi terbakar. Data tersebut naik sejak beberapa hari terakhir diakibatkan masih adanya kebakaran lahan yang terjadi di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Jambi. Tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi mencatat adanya peningkatan luasan lahan yang terbakar di Provinsi Jambi. Iko dikarenakan masih adanya sejumlah lahan di kabupaten kota Provinsi Jambi yang terbakar beberapa hari terakhir. Berdasarkan data milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, terhitung dari Januari hingga 9 September 2024, luas lahan yang terbakar di Provinsi Jambi telah mencapai 942,67 hektar. Dengan luasan terbanyak ditemukan di Kabupaten Muaro Jambi seluas 389,29 hektar. Sarolangun 250,20 hektar, Batahari 88,46 hektar, Marangin 61,77 hektar, Tebo 58,20 hektar, Tanjung Jabung Barat 33,92 hektar, Bungo 23,30 hektar, Tanjung Jabung Timur 21,54 hektar, dan Kota Jambi 17 hektar. Kasubdit Penmas Bithumas Polda Jambi Kompol Amin Nasution mengatakan, tim Gakum Satgas Karhutla Satiko masih menyelidiki indikasi lahan tersebut sengaja dibakar atau tidak. Namun Satiko setidaknya belasan orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembakaran hutan dan lahan. Sampai saat ini sekarang ini untuk Karhutla berdasarkan data tim Satgas Karhutla itu berjumlah lebih kurang 943,67 hektar ya, dan yang terbanyak untuk wilayah yang terbakar itu adalah Kabupaten Muaro Jambi itu seluas 389,29 hektar. Ini dari Januari hingga saat ini, Pak? Ya.
dari data ini dari Januari hingga saat sekarang ini. Untuk kasus penyelidikan Gakum ini gimana? Dan untuk penegakan hukumnya itu sudah 14 orang yang sudah diproses dalam proses penyidikan dan akan dilakukan pelimpahan ke kejaksaan. Sementara itu diprediksi hingga beberapa hari ke depan, sejumlah kabupaten kota akan dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Meski diprediksi turun hujan, namun masyarakat diminta tetap tidak memperluas lahan dengan cara membakar. Sanksi tegas akan diberikan kepada oknum yang nekat membakar hutan dan lahan. Asa TV Jambi melaporkan. Nah, kanti-kanti jadi saat Ikoko di tahun Iko terutama sudah ratusan lahan yang terbakar di Provinsi Jambi. Kalau kita tengok tadi berita ada sekitar 900 lebih hektar lahan tuh terbakar di Provinsi Jambi. Jadi banyak benar. Banyak nih, kenyok puluhan hektar lagi, tapi lah ratusan hektar. Ratusan hektar. Tapi ngomong-ngomong nih kan, BTW. Nah, BTW, ndo enak pakai bahasa gaul lihat awak orang Jambi kok pakai bahasa Jambi kok lah. Beberapa hari kok nampak hujan terus. Yo, alhamdulillah lah sudah mulai diguyur hujan. Yo, aku malam tadi lebat benala. Pasti kau enak. Malam mingguan lebat benala. Jadi malam tadi tidak ada keluar. Keluar lah tetap keluar. Walaupun hujan tetap terobos demi bertemu si BDT. Dah pujaan hati. Pujaan hati ndo. Tapi mudah-mudahan tuh dengan hadirnya hujan beberapa hari kok tuh dapat mengurangi kebakaran di Provinsi Jambi. Oke, betul. Yo, dampaknya sangat luar biasa. Sangat luar biasa bahaya nih anda yo. Kadang kalau saya nengok tuh baru sudah bangun subuh kan, subuh kau biasa buka pintu, lawang buka lawang, nengok banyak yang kabut asap, ya betul. Benar lah, padahal pagi tuh enak kita menghirup udara segar dak, tapi karena adanya kabut kau tadi aja agak mengganggu. Iya betul benar lah. Kau masih seputar dengan kebakaran hutan dan lahan kau terjadi di Kabupaten Batanghari yang mencapai 200 hektar lebih. Dan kondisi kau membuat BPBD lebih meningkati kewaspadaan dengan mengajukan kenaikan status jadi tanggap karhutla. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batanghari yang kian meluas membuat pihak BPBD harus meningkatkan kewaspadaan dalam melakukan penanggulangan karhutla. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan status karhutla dari siaga menjadi tanggap karhutla. Hal itu pun disampaikan langsung Kepala Pelaksana BPBD Batanghari Ansori saat ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Upaya peningkatan status karena luasan lahan yang terbakar sudah lebih dari 100 hektar atau di angka 253 hektar. Kejadian karhutla Iko pun didominasi di wilayah Kecamatan Muaro Bulian, tepatnya berada di lokasi Tahura dengan luasan kebakaran mencapai 100 hektar lebih. Bakar dari awal saya laporkan kemarin sampai saat sekarang sudah 253,954 hektar. Kalau lahan yang sudah sekarang ini termasuk lahan warga, kalau lahan perusahaan juga ada. Namun yang lebih besar kemarin ya lahan Tahura tadi. Tahura. Cenderung Tahura ya. Ansori menyebutkan saat Iko peningkatan status tanggap karhutla telah diajukan kepada Bupati Batanghari untuk mendapatkan persetujuan, sehingga langkah kesiapsiagaan dalam menghadapi karhutla bisa lebih dimaksimalkan lagi. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Kanti-kanti BMKG Stasiun Klimatologi Jambi memprediksi pada awal dasarian ke-1 hingga ke-3 September 2024, Kabupaten Muaro Jambi berada pada peralihan musim. Nah, saat peralihan musim, masyarakat diimbau untuk mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi macam banjir, longsor, dan angin puting beliung. Peralihan musim dari musim kemarau ke musim hujan di Kabupaten Muaro Jambi telah terjadi sejak awal September kemarin. Berdasarkan prediksi BMKG Stasiun Klimatologi Jambi, peralihan musim di Kabupaten Muaro Jambi bakal terjadi hingga dasarian ke-3 September lagi. Koordinator Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Jambi, Sri Utami Widyastuti ngatakan, peralihan musim Iko menyebabkan terjadinya hujan lebat disertai angin kencang dan petir. Pada dasarian 1 September kemarin, hujan dengan intensitas ringan hingga lebat hampir terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Pas peralihan musim, masyarakat diimbau untuk mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi macam banjir, longsor, dan angin puting beliung.
Karena memang perubahan iklim itu sudah terjadi sehingga banyak sekali terjadi kejadian-kejadian ekstrim seperti El Nino yang lebih lama ataupun La Nina yang lebih lama dari musim-musim sebelumnya. Di masa peralihan atau pancaroba ini akan terjadi beberapa kejadian ekstrim ya, seperti akan terjadi hujan yang mungkin lumayan besar di 2 dasarian ke depan, di dasarian 2 dan 3 September 2024. Meskipun berada pada peralihan musim, tapi suhu udara masih berpotensi meningkat hingga 37 derajat Celcius. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Datuk-datuk, nyai-nyai, jangan nak kejamban dulu. Jangan nak kejamban dulu. Kalaupun apa namanya kebelet dah, tahan dulu. Kami ku nak balik lagi dengan sejumlah informasi penting dan menarik untuk datuk-datuk dan nyai yang ada di rumah. Iya, untuk spesial datuk-datuk dan nyai di rumah tetap tertonggok depan TV karena nanti akan ada berita lainnya, di antaranya situasi politik di media sosial saat Iko terpantau aman. Terima kasih kanti-kanti masih setia benala tertonggok di depan TV tentunya untuk menyaksikan kami ko di Bekaba Jambi. Nah kanti-kanti berita selanjutnya di mana Sikok Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi daerah rawan pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024. Kecamatan tersebut kerap menjadi langganan banjir jelang akhir tahun. Menyongsong pemilihan kepala daerah serentak pada 27 November mendatang, Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai memetakan daerah rawan. Pemetaan IKO usai selesainya coklit data dan pemetaan TPS. Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tarmuzi, mengatakan Kecamatan Berbak menjadi wilayah yang rawan banjir berdasarkan pemetaan geografis. Hal itu disebabkan Kecamatan Berbak berada di dekat aliran simpang Sungai Batanghari. Pada pemilu 14 Februari lalu, 32 dari 33 TPS yang ada di Kecamatan Berbak direlokasi akibat banjir. Bawaslu menilai kecamatan rawan terjadi banjir menjadi arena bagi para calon untuk memberikan bantuan yang disisipi dengan muatan kampanye. Berdasarkan siklus tahunan, Kabupaten Tanjung Jabung Timur diprediksi dilanda banjir rob pada akhir tahun hingga bulan Februari. Kondisi IKO menjadi perhatian serius pada TPS yang berada di wilayah pesisir. Kalau kami lihat itu kalau posisi rawan itu ada di Kecamatan Berbak, karena berpengalaman waktu Pileg dan Pilpres kemarin itu ada kondisinya rawan banjir, seperti itu. Terus ada tempat-tempat yang seperti di Kecamatan Bendahara dan Sadu itu kalau kondisi banjir ataupun hujan itu akses untuk menuju tempat itu yang agak jauh. Tarmuzi berharap KPU dapat segera melakukan koordinasi kepada jajarannya untuk melakukan relokasi TPS rawan bencana sedini mungkin. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya, kanti-kanti Komisi Pemilihan Umum Muaro Jambi melakukan pemetaan daerah rawan konflik, rendahnya partisipasi pemilih dan daerah rawan banjir untuk Pilkada serentak 2024 nanti. Pemetaan itu dilakukan agar pelaksanaan pesta demokrasi dapat berjalan aman dan juga lancar. Meski Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi belum menetapi pasangan calon pada pemilihan kepala daerah serentak lagi, tapi KPU telah metai daerah rawan konflik, rendahnya partisipasi pemilih pada pemungutan suara, dan daerah rawan bencana macam banjir. Komisioner KPU Divisi Hukum dan Pengawasan Supriyadi mengatakan, untuk daerah rawan konflik pada Pilkada tahun ini ada 2 desa, yakni Desa Tanjung Mandiri, Kecamatan Bahar Selatan, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Batanghari. Habis itu Desa Mendalo, Kecamatan Jambi Luar Kota, yang berbatasan dengan Kota Jambi. Sedangkan daerah dengan partisipasi pemilih yang rendah ada di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelang. Rendahnya partisipasi di Desa Iko dikarenakan jarak tempuh dari rumah warga ke TPS yang jauh. Sementara untuk daerah rawan bencana banjir ada 3 kecamatan, yakni Kecamatan Kumpe, Taman Rajo, dan Kecamatan Sekonan. Memastikan bahwa pemilih yang secara de jure yang memiliki identitas kependudukan Muaro Jambi terakomodir di daftar pemilih Muaro Jambi. Kemudian untuk pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan Muaro Jambi, ya tidak kami masukkan ke dalam daftar pemilih Muaro Jambi. Nah, ini dalam rangka supaya minimal konflik di antara
masyarakat kita yang ada di wilayah-wilayah perbatasan tersebut. KPU ngimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama nyuksesi pilkada tanpa adanya gesekan dan bisa gunakan hak pilihnya. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Menjelang Pilkada 2024, terdapat 4.900 pemilih pemula di Merangin yang belum melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik. Hingga saat itu, yang lah merekam baru 125 orang atau 2%. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin mengungkapkan bahwa terdapat 4.900 pemilih pemula di daerah tersebut belum juga melakukan perekaman kartu tanda penduduk atau KTP elektronik. Saat itu ribuan pemilih pemula tersebut tengah dilakukan upaya jemput bola ke lokasi yang telah dikoordinasikan oleh camat, kepala desa dan kepala sekolah menengah atas sederajat. Pelaksana tugas Kepala Disduk Capil Merangin Andri Pransusman menjelaskan jumlah total keseluruhan pemilih pemula sebanyak 5.025 orang, beberapa di antaranya terdapat data anomali atau NIK yang tak aktif lagi. Hingga saat itu yang sudah terekam baru 125 orang atau cuma 2%. Dan untuk pencetakan belangko KTP, kita kemarin sudah minta dari Provinsi 1.000, dapat 1.000, kemudian juga dari pusat kemarin kita dibantu oleh Pak Dirjen Dukcapil itu 5.000. Jadi alhamdulillah ini udah ada standby 6.000. Dengan pergerakan perekaman sampai sejauh ini, termasuk pencetakan KTP elektronik, ya ini masih di angka 5.000-an masih ada untuk belangko KTP. Guna mengejar target perekaman 100% hingga Pilkada 27 November nanti, Disduk Capil Merangin juga mengoptimalkan 9 perangkat perekaman di 9 kecamatan, 1 unit line mobile dan 1 unit di kantor Dinas Dukcapil. Penjabat Bupati Merangin Mukti sudah mengirim by name by address atau BNBA data anomali ke pihak kecamatan untuk melakukan pengecekan awal peripali atau verifikasi awal apakah orang yang bersangkutan itu masih ada atau benar-benar sudah tak aktif lagi. Lebih lanjut, Andri mengimbau kepada masyarakat Merangin agar mendatangi 9 kantor camat terdekat yang memiliki alat perekaman atau langsung datang ke kantor Disduk Capil guna merekam KTP elektronik, terutama untuk para pemula yang sudah memenuhi syarat untuk bisa memiliki KTP. Ramadan Cerbitakasa, TVRI Jambi melaporkan. Kanti-kanti jelang Pilkada 2024, Dukcapil Tanjung Jabung Barat telah menonaktifkan 5.000 data nomor induk kependudukan NIK KTP. Hal itu dikarenakan pemilik 5.000 NIK KTP tersebut telah dinyatakan meninggal berdasarkan bukti surat kematian dari desa dan juga kelurahan. Berdasarkan hasil proses pencoklitan data pemilih oleh Pantali selaku penyelenggara pencoklitan data pemilih, Komisi Pemilihan Umum KPU telah mengeluarkan daftar pemilih sementara sebanyak 237.357 pemilih. Dengan jumlah pemilih laki-laki 122.062 dan perempuan berjumlah 115.295 pemilih. PLT Kepala Dukcapil Tanja Barat M. Syafruddin Nur menjelaskan, saat itu pihaknya telah menghapus atau menonaktifkan sebanyak 5.000 NIK KTP yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Tanja Barat. Penghapusan NIK KTP rata-rata dikarenakan pemiliknya telah wafat atau meninggal dunia. Bagi warga yang keluarganya telah meninggal dunia, wajib mengurus surat akta kematian. Sebab pada momen pencoklitan data pemilih beberapa waktu lalu, masih ditemukan data masuk dalam pencoklitan padahal yang bersangkutan telah meninggal dunia. Namun aliko telah selesai karena pihak Dukcapil selalu bersinergi bersama KPU Tanja Barat dalam hal mensukseskan Pilkada 2024 atau bekerja sesuai tupoksi masing-masing. Dukcapil mengimbau bagi masyarakat yang ingin mengurus akta kematian dapat langsung datang ke kantor Dukcapil Tanja Barat sebab pelayanan Dukcapil lebih dioptimalkan dalam hal melayani seluruh dokumen masyarakat terkhusus dalam menghadapi Pilkada 2024. Didi Haryadi, TV Jambi melaporkan.
Nah, ganti-ganti nyai-nyai datuk-datuk jangan dulu nak beranjak dari depan TV. Tapi kalau cuma sekedar nak masuk muka, tidaklah pergi bentar. Cepat masuk itu tadi kita baru masuk lah. Dan juga jangan nak membasuh. Jangan. Lama amat. Lama. Kaget kita kok tertinggal pula apa ya kan berita-berita yang update dari kita kok di Bekaba Jambi. Nah, di antaranya ganti-ganti terkait dengan Bawaslu kok ingatkan KPU bersikap netral kepada semua paslon. Tetaplah bersama Bekaba Jambi. Terima kasih banyak ganti-ganti, terutama datuk-datuk nyai-nyai yang masih setia benala untuk menonton Bekaba Jambi. Nah, ganti-ganti berita selanjutnya di mana proses rekapitulasi daftar pemilih Pilkada serentak tahun 2024 di Kota Jambi kok mulai dilakukan di tingkat kecamatan. Hal itu sebagai salah satu upaya validasi jumlah daftar pemilih jelang pleno tingkat Kota Jambi. KPU Kota Jambi telah melakukan pleno rekapitulasi daftar pemilih Pilkada serentak tahun 2024 di tingkat kecamatan. Nantinya akan dilanjutkan ke tingkat Kota Jambi yang direncanakan pada tanggal 21 September mendatang. Pleno rekapitulasi daftar pemilih Pilkada IKO dilakukan untuk memastikan dan validasi sebelum penetapan daftar pemilih tetap. Proses rekapitulasi dilakukan dengan cara mengecek data pemilih yang mengalami perubahan. Ketua KPU Kota Jambi, Denny Rahmat, mengatakan data pemilih sementara Pilkada serentak 2024 Kota Jambi bisa bertambah ataupun berkurang. Hal itu akan ternampak setelah proses pleno di tingkat kecamatan sudah dilakukan. Kita sudah melakukan pleno di tingkat pleno terbuka di tingkat kelurahan kemarin, dan hari ini hingga besok kita akan melakukan pleno di tingkat kecamatan. Nah, nanti setelah di tingkat kecamatan baru kita akan melakukan di tingkat Kota Jambi. Kemungkinan tuh tidak salah tuh, mohon maaf ya, tidak salah tuh di tanggal 21 September nanti kita bakal melakukan pleno di tingkat Kota Jambi. Ada kemungkinan bertambah atau berkurang? Ada kemungkinan bertambah, ada kemungkinan berkurang, ada. Yang jelas nanti akan nampak setelah pleno di tingkat kecamatan ya, bakal nampak hasilnya apakah bertambah atau berkurang. KPU Kota Jambi juga telah menetapkan jumlah tempat pemungutan suara sebanyak 943. 3 di antaranya termasuk TPS khusus yang ada di Lapas Kota Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, kanti-kanti jajaran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sarolangun minta dan mengingatkan kepada jajaran penyelenggara pemilu untuk memberikan pelayanan terbaik dan adil kepada semua peserta pasangan calon bupati dan wakil bupati Sarolangun yang maju dalam Pilkada serentak 2024 mendatang. Pelayanan yang adil, seimbang, dan sama kepada semua bakal pasangan calon bupati dan bakal calon wakil bupati Sarolangun dalam setiap tahapan jadi salah satu kunci terjaganya integritas penyelenggara pemilu yang aman, damai, dan lancar. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sarolangun, Aspriyadi, mengatakan, selain melakukan pengawasan melekat dalam tahapan penelitian bekas administrasi pasangan calon yang lagi berlangsung, pihaknya juga fokus melakukan pengawasan dan mastii jajaran KPUD Sarolangun ngasih pelayanan yang setara di setiap tahapan macam layanan helpdesk serta proses komunikasi dan koordinasi kepada semua pasangan calon. Selain itu, Bawaslu juga minta semua partai politik pengusung pasangan calon maupun penghubung paslon independen untuk bisa jalani semua prosedur serta ketentuan yang tertuang dalam peraturan KPU. Tidak ada yang dikatakan indikasi rawan tersebut. Makanya kami berharap kita sama-sama menjaga proses demokrasi ini, proses pemilihan Pilkada 2024 ini berjalan dengan baik dan menjaga ketertiban. Kita sendiri sebagai penyelenggara maupun elemen masyarakat yang mengimbau tetap menjaga keamanan dan kondisivitas. Bawaslu Sarolangun juga berharap kepada seluruh elemen masyarakat maupun tim fasilitasi pengawasan untuk melakukan pengawasan secara aktif sehingga seluruh proses tahapan yang lagi berjalan di KPUD Sarolangun berjalan dengan baik dan tidak jadi persoalan yang bisa menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Nadi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan.
Menjelang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024, Ketua Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online Kabupaten Sarolangun meminta seluruh anggota dan pengurusnya untuk menjaga netralitas serta menjaga marwah dan profesi jurnalistik di setiap tahapan pilkada. Netralitas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas jurnalis, terutama media online di setiap tahapan pemilihan kepala daerah, menjadi salah satu kunci suksesnya demokrasi. Netralitas awak media sangat diutamakan untuk memberikan informasi berimbang yang dibutuhkan masyarakat jelang Pilkada 27 November 2024. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online Kabupaten Sarolangun Warsun Arbain mengatakan, di setiap tahapan pilkada pihaknya sudah mengingatkan seluruh media yang tergabung dalam organisasi Ikatan Media Online untuk tidak menggiring opini dengan menyudutkan salah sikap pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati. Selain itu, media online juga diingatkan untuk menjaga netralitas pemberitaan yang berimbang dalam setiap tahapan pilkada untuk menghindari informasi palsu yang bisa berkembang di tengah masyarakat. Warsun menjelaskan Pilkada Sarolangun tahun 2024 iko diikuti 5 pasangan calon. Kondisi iko harus menjadi atensi bagi insan pers untuk terus mengawal semua tahapan termasuk netralitas penyelenggara pemilu maupun ASN dan perangkat desa serta kepala desa. Dalam rangka menghadapi Pilkada Bupati tahun ini, kami mengajak bagaimana kemudian kawan-kawan menjaga marwah profesi untuk tetap profesional, tidak membawa embel-embel pribadi jurnalis. Kalau pribadi masing-masing silahkan, tapi menjaga profesional profesi jurnalis, kami mengajak untuk tidak mengkampanyekan ataupun memihak kepada pasangan calon manapun. Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online Kabupaten Sarolangun menyatakan komitmennya untuk menjaga netralitas sebagai tanggung jawab profesi, serta ikut terlibat mensukseskan pemilihan kepala daerah serentak di bumi sepucuk adat serumpun Paseko. Masyarakat juga diajak untuk mencerna serta menyaring informasi dengan baik dan benar. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Kanti-kanti mana-mana karena kami akan balik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Nah, kanti-kanti berita selanjutnya di antaranya warga harapkan ketegasan pemerintah untuk menegakkan aturan batubara. Terima kasih kanti-kanti, nyai-nyai, datuk-datuk masih setia depan TV untuk menyaksikan kabar Jambi. Nah, kanti-kanti, musim kemarau dan serangan hama walang sangi dan burung membuat sebagian petani di Kabupaten Baro Jambi mempercepat masa panen padi. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi ancaman gagal panen. Nasib petani padi di Kabupaten Baro Jambi seolah tak ada entinya terombang-ambing. Pada musim tanam awal tahun kemarin, para petani digempur La Nina hingga nyebabi musim tanam mundur karena sawah terendam banjir. Bahkan mirisnya sebagian petani yang nanam harus nerima kenyataan pahit gagal panen. Sementara pada musim panen tahun ini, lahan petani malah dilanda kemarau. Sebagian petani nangis karena padi yang orang kota tanam terancam pusuh atau gagal panen. Macam lahan pesawahan di Desa Rengas Bandung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Baro Jambi. Puluhan hektar tanaman padi mengalami kekeringan, bahkan padi yang berumur 3 bulan rusak karena diserang hama walang sangit dan burung. Sehingga padi yang hampir siap panen, kini kondisinya jadi putih dan sebagian tidak berisi karena diserang hama. Salah seorang petani, Elia, mengatakan tanaman padi yang berumur 4 bulan mulai dipanen, meski kondisi tanaman yang kurang subur karena serangan hama dan dampak musim kemarau. Biasanya setumpuk lahan pesawahan bisa ngasili 10 karung, tapi kini kau diperkirakan cuma 3-4 karung. Kurang berisi, kau sabit lah, kau sabit dengan aku kurang berisi, mencegin baik. Ada yang tak begitu subur ya? Ada berisinya lah. Motongnya ya? Motongnya lah bersabit. Bersabit itu sapi orang siko lah ngambil tak bantu popo.
selain pupuk? Pajak umur teh. Kontraktor ya? Iya. Para petani berharap pemerintah bisa ngasih solusi supaya orang kok bisa lebih semangat dalam meningkati hasil pertanian tanpa terkendala musim untuk memenuhi kebutuhan pangan terutama di Kabupaten Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya ganti-ganti aktivitas truk angkutan batu bara yang melintas di jalan umum menjadi persoalan di tengah masyarakat. Bahkan masyarakat mempertanyakan ketegasan aturan yang dikeluarkan pemerintah daerah tersebut. Truk angkutan batu bara saat Iko sudah begitu leluasa melintas di jalan umum, tepatnya di ruas jalan lintas Sumatera Muaro Bulian Tembesi pas malam hari. Sayangnya aktivitas truk batu bara Iko sangat berbenturan dengan aturan yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Jambi terkait larangan melintasnya truk batu bara di jalan umum. Bahkan kondisi Iko pun turut menjadi pertanyaan warga terkait ketegasan pemerintah terhadap instruksi Gubernur Jambi tersebut. Salah seorang pengendara roda 2, Pendi, mengatakan kembali beroperasinya kendaraan truk pengangkut hasil tambang Iko cukup menghambat arus lalu lintas akibat volume kendaraan yang begitu banyaknya. Tak cuman itu aksi sejumlah oknum sopir batu bara yang kerap melaju kencang membuat pengendara lain khususnya motor khawatir saat melintas di malam hari. Sedangkan yang lain banyak terganggu di perjalanan terhambat. Ada apa sebaliknya dengan batubara ini? Sangat terganggu di perjalanan. Ini macet, batubara banyak yang terhalang perjalanan. Sementara jalan nasional. Warga sekaligus pengendara pun berharap persoalan batubara Iko dapat segera diselesaikan dan pemerintah Provinsi Jambi harus betul-betul tegas dalam menegakkan aturan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, kanti-kanti Lurah Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi bakal mempertegas perda soal sampah. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak buang sampah sembarangan. Persoalan sampah dan tempat pembuangan sampah liar di Kota Jambi masih belum tuntas. Salah sikoe di kawasan Simpang Rimbo, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, yang menjadi tempat pembuangan sampah liar. Lurah Kenali Besar, Beni Setiawan, turun langsung untuk menuntaskan persoalan sampah. Pihaknya memasang spanduk agar masyarakat tidak membuang sampah di kawasan tersebut. Bahkan spanduk tersebut juga ditulis aturan dan didenda Rp20 juta bagi masyarakat yang membuang sampah bukan pada tempatnya. Diharapkan hal tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Ya, kedepannya tentu penerapan perda ini akan lebih kami pertegas agar masyarakat ini sadar atas penyalahgunaan tempat pembuangan sampah. Sebenarnya di Kota Jambi sendiri atau di Kenali Besar Alam Barajo. Alam Barajo ini ada beberapa TPS yang dekat sebenarnya di sini ya. Yakni yang kayak di Mitra Bangunan atau di terminal itu kan ada yang TPS resmi yang memang di sana tempat pembuangan sampah. Namun masih juga masyarakat salah satu kesalahannya adalah membuang sampah tidak pada jamnya. Guna mencegah masyarakat membuang sampah bukan pada tempatnya, Lurah Kenali Besar memasang ban di kawasan tersebut dan ditanam dengan pohon maupun bunga. Joko, TV Jambi melaporkan. Dua desa di Kabupaten Kerinci mengalami gagal salur dana desa tahun 2024. Kondisi itu dipicu oleh ketidakharmonisan kepala desa dan BPD setempat hingga berimbas pada tidak disahkannya APBD desa. Pemerintah Kabupaten Kerinci akan melakukan mediasi antara kepala desa dengan anggota BPD agar pencairan dana desa berjalan lancar. Pemerintah Kabupaten Kerinci akan membantu menyelesaikan permasalahan dua desa di Kabupaten Kerinci yang mengalami gagal salur dana desa tahun 2024.
Dua desa tersebut yakni Desa Air Mumu Kecamatan Gunung Rayo dan Desa Semerah Kecamatan Tanah Gogo. Gagal salur dana desa IKO disebabkan tak disahkannya APBD desa yang menjadi syarat untuk pencairan dana desa. Hal IKO rupanya dipicu oleh ketidakharmonisan antara kepala desa dengan BPD setempat. Penjabat Bupati Kerinci Aserap mengatakan sebelum memasuki tahun 2025, pihaknya akan mengunjungi langsung kedua desa tersebut untuk membantu melakukan mediasi antara kepala desa dengan Badan Pemusyawaratan Desa, sehingga tak akan menghambat pencairan dana desa yang mengakibatkan terganggunya proses pembangunan yang sudah direncanakan oleh pemerintah desa. Jadi untuk dua desa Kabupaten Kerinci yang gagal salur untuk dana desa tahun 2024 ini sebelum mengakhiri tahun 2024 ini kita usahakan untuk melakukan mediasi. Ya. Semuanya permasalahan kedua desa ini adalah permasalahan antara hubungan kepala desa dengan BPD, ya, yang tidak bisa berjalan harmonis. Nah, ini nanti akan kita segera lakukan mediasi sehingga tahun 2025 jangan sampai nanti ini terulang lagi. Nah, ini tentu kita harapkan baik untuk desa Air Mumu maupun di Desa Semerah Kecamatan Tanah Gogo. PJ Bupati Kerinci juga ngajak masyarakat untuk saling bekerjasama dalam membangun desa dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mempergunakan dana desa sesuai kebutuhan yang ada. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Kanti-Kanti Dinas Kesehatan Moro Jambi telah mengeluarkan surat edaran tentang kewaspadaan terhadap penyakit cacar monyet. Semua puskesmas diminta untuk memantau dan juga menyebarluaskan gejala cacar monyet di tengah masyarakat. Meski sampai saat ini belum ditemukan pasien yang terpapar cacar monyet, namun Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi telah mengantisipasi kemungkinan buruk yang terjadi. Pasalnya di Pulau Sumatera telah ditemukan kasus cacar monyet. Untuk mengantisipasi penularan penyakit empok atau cacar monyet, Dinkes telah mengeluarkan surat edaran tentang peningkatan kewaspadaan terhadap cacar monyet bagi seluruh puskesmas di Kabupaten Muaro Jambi. Dalam surat edaran tersebut disampaikan, seluruh tenaga kesehatan dapat memantau dan melaporkan temuan kasus kepada Dinkes. Kemudian penyebarluasan informasi tentang cacar monyet kepada masyarakat. Kadinkes Apip Udin mengatakan, untuk resiko kematian pasien yang terpapar cacar monyet yakni 3-6%. Sedangkan gejala pasien cacar monyet diantaranya pembekakan kelenjar getah bening, kemudian munculnya ruam pada kulit yang biasanya terjadi 1 hingga 3 hari setelah mengalami demam. Penyakit zoonosis atau penularan melalui perantara hewan, tetapi penularan yang lebih banyak konsentrasi yang terjadi dilaporkan adalah penularan dari menular seksual, dan tidak sedikit juga ada penularan melalui penularan droplet atau penularan langsung. Kadinkes juga mengingatkan kepada seluruh jajaran kesehatan, baik di puskesmas maupun rumah sakit, apabila menemukan kasus cacar monyet, dapat melakukan penanganan secara khusus atau isolasi. Kemudian memastikan makanan yang dikonsumsi benar-benar bersih dan diberikan banyak vitamin agar antibodi pasien yang bergejala dapat terjaga. Azam Afnan, TV Jambi melaporkan. Mengantisipasi penyebaran kasus demam berdarah di Kota Sungai Penuh, petugas kesehatan dari Puskesmas Desa Kotololo, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, melakukan fogging di kantor RRI Kota Sungai Penuh dan di eks-kantor Pemda Kerinci. Petugas Kesehatan dari Puskesmas Desa Kotololo, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh melakukan pengasapan atau fogging di daerah temuan kasus demam berdarah, yakni di kantor RRI Kota Sungai Penuh dan eks-kantor Pemda Kerinci. Hal itu dilakukan untuk membasmi jentik nyamuk penyebab demam berdarah serta mengantisipasi timbulnya kasus baru penderita demam berdarah di Kota Sungai Penuh. Selain itu, saluran air serta bekas tumpukan sampah menjadi sasaran utama, begitu pula di sudut kantor tidak luput dari pengasapan.
Kepala Tata Usaha Puskesmas Kotololo Kecamatan Pesisir Bukit, Andri Saputra mengatakan, dalam bulan Agustus terdapat 2 orang pegawai RRI terkena penyakit demam berdarah, bahkan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sebagai langkah antisipasi, kami dari Puskesmas Kotololo telah melakukan fogging agar staf-staf dari stasiun RRI tidak terkena DBD. Untuk pesan dari kami agar seluruh dari karyawan stasiun RRI dapat menjaga lingkungan dan juga kebersihan. Warga juga diminta selalu menjaga kebersihan diri maupun lingkungan serta membersihkan tempat penampungan air dan rutin untuk memeriksa diri jika merasa adanya gangguan pada kesehatan. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Kanti-kanti kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi merupakan candi terbesar di Asia Tenggara. Meski jarak tempuh sekitar 15 km dari pusat kota Provinsi Jambi, namun tidak menyurutkan minat wisatawan untuk wisata edukasi ke Candi Muaro Jambi. Keyakinan umat Buddha yang sangat mengagungkan nilai-nilai keselarasan dan harmoni dalam kehidupan memiliki jejak panjang di kawasan Cagar Budaya Nasional KCBN Muaro Jambi. KCBN yang berada di Kabupaten Muaro Jambi Iko pernah bersinar pada abad ke-7 hingga 12 Masehi. Pada masa itu, KCBN yang memiliki luas sekitar 3.981 hektar Iko sempat menjadi pusat pendidikan ajaran agama Buddha di Asia Tenggara. Selain menjadi tempat pendidikan, kawasan Iko juga dikenal sebagai tempat ibadah umat Buddha. Berbagai situs candi dapat ditemukan di kawasan Cagar Budaya Nasional Iko. Pamong Budaya Ahli Muda Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Limo, Novi Hari Putaranto, mengatakan, selain terdapat 11 titik situs candi yang telah dipugar, di KCBN Muaro Jambi juga terdapat 2 candi yang tengah dilakukan pemugaran dan 2 titik situs candi yang tengah direncanakan pemugaran. Jejak keberadaan peradaban di Sungai Batanghari tak dapat dilepaskan dari sejumlah penemuan benda sejarah di KCBN Muaro Jambi, seperti arca dan magara yang terbuat dari batuan keramik, arca Prajna Paramita, arca gajah, dan temuan magara di situs Candi Kedaton yang berisi tulisan Pamositanira Pukusuma. Sering dikunjungi ada di sekitar Candi Gumpung, dan sekitarnya terdapat di situ ada Candi Tinggi, ada Candi Tinggi 1, ada Candi struktur stupa Candi Gumpung. Kok bisa ada juga di struktur di Candi Gumpung 2. Pada tahun 2013, arkeolog menemukan sumur tua di situs Candi Kedaton. Air di sumur yang memiliki kedalaman 7 meter Iko tidak pernah kering dan layak dikonsumsi setelah diuji laboratorium. Azam Afnan, TV Jambi melaporkan. Tidak hanya dikenal melalui keindahan alamnya, kota Sungai Penuh juga memiliki kekayaan budaya yang menginspirasi para pelaku ekonomi kreatif untuk membuat sebuah karya seni batik khas daerah kota Sungai Penuh. Salah sikoe pengembangan batik motif incung. Kota Sungai Penuh dak cuma dikenal melalui keindahan alamnya, namun Sahalun Suha Selatu Bedil itu juga memiliki kekayaan budaya yang banyak menginspirasi para ekonomi kreatif untuk membuat sebuah karya. Salah satunya yang dilakukan oleh Puja, seorang pemilik UMKM kreatif yang termotivasi untuk menuangkan budaya daerah Kota Sungai Penuh melalui hasil karya seni batik dengan motif incung. Pertama itu tahun 2019 pas COVID-19. Pas COVID-19 kan kerjaan lagi sepi dah. Jadi niatnya untuk mencari kesibukan, jadi ikut pelatihan membatik. Untuk bahannya kita dari Jawa. Jadi untuk bahan baku batiknya kain lilin dengan pewarnaan itu kita langsung belinya di Jawa. Pada proses pembuatan batik motif incung, Puja masih menggunakan cara manual, yakni teknik cap dan teknik ukir yang dibantu oleh 6 orang karyawannya.
Selain untuk mencari keuntungan, Puja juga berupaya untuk melestarikan seni budaya daerah serta memperkenalkan dengan masyarakat melalui batik. Incong adalah aksara lokal yang digunakan oleh masyarakat Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Aksara Incong Iko sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Kanti-kanti Leni Haini menjadi perintis penyelaman ekosistem Danau Sipin dari sampah dan eceng gondok sejak tahun 2013. Bersama sang suami, mantan atlet dayung nasional Iko terus bahu-membahu melakukan edukasi dan sosialisasi untuk mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan. Leni Haini, bekas atlet dayung peraih medali berbagai ajang olahraga tingkat nasional dan internasional asal Provinsi Jambi Iko, menjadi salah satu tokoh inspiratif bagi generasi muda. Mantan atlet dayung nasional Iko menjadi perintis penyelamat ekosistem Danau Sipin dari sampah dan enceng gondok sejak tahun 2013. Atas jasanya dalam menjaga kebersihan danau yang memiliki luas 120 hektar Iko, Leni Haini mendapatkan penghargaan Kalpataru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada tahun 2022. Dukungan maupun cemoohan dari lingkungan dan masyarakat sekitar tak menyurutkan niatnya untuk membentuk komunitas peduli Danau Sipin. Bersama sang suami, ibu 3 anak Iko terus bahu-membahu melakukan edukasi dan sosialisasi, mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan. Dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, Leni juga membentuk Bank Sampah Habibah. Bank sampah Iko dioptimalkan untuk mengubah sampah dari Danau Sipin menjadi barang yang bernilai ekonomi. Leni mengungkapkan selain bernilai ibadah, tujuan awalnya mulai membersihkan Danau Sipin juga karena ingin memastikan kelestarian danau agar dapat diwariskan untuk kehidupan anak cucu. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Menjadi semangatnya untuk mengupayakan kebersihan dan penjernihan air Danau Sipin yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Meski terkadang capek akan cibiran yang menerpa, namun Leni terus mengedukasi dan mensosialisasikan pentingnya menjaga kelestarian alam kepada masyarakat sekitar. Iya capek, tapi kita tuh niat kita itu apa? Kita tuh niatnya satu ibadah. Yang kedua itu apa? Demi masa depan anak cucu kita. Kenapa? Mungkin kita kan umur udah hampir 50 tahun. 2 tahun lagi kita 50 tahun. Kita itu bukan untuk hari ini aja gitu kan. Mungkin kalau untuk satu hari ini, mungkin suatu saat ibu kan nggak ada lagi tuh. Ibu tuh makanya bikin sekolah lingkungan, bikin ini kegiatan-kegiatan lingkungan, komunitas lingkungan itu karena untuk regenerasi akan datang, bukan ada Leni ini suatu saat Leni ini nggak ada, Leni yang lain ada. Leni berharap pemerintah daerah baik provinsi maupun kota turut serta dalam menjaga kelestarian Danau Sipin. Pembangunan yang dilakukan di wilayah Danau Sipin harus mengutamakan kebermanfaatan serta memikirkan pengelolaan sampah yang benar agar tidak menimbulkan persoalan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Demikianlah berkabar Jambi hari Iko. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan kebersamaan kanti-kanti yang ada di rumah. Saya Yoga Perlianto. Dan saya Muafiq Aziza bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.